Tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan saya Muhammad Ridwan Hafid. Saya Edo Putra Kusuma. Ini nyala semua kok. Nyala semua, nyala semua. Belakang saudara Arya perkenalan dulu. Baik, saya Muhammad Aris Wendi. Mohon maaf, saudara Iqbal diulangi. Saya Iqbal Tawakal. Baik. Oke, kami akan mempresentasikan dengan judul presentasinya analisis perbandingan algoritma decision tree, random forest, naive Bayes, dan SVM untuk prediksi curah hujan di Kota Bandung. Nah, daftar isi dari presentasi kami itu yang pertama ada pendahuluan, ya ada latar belakang, tujuan dan manfaat. Kemudian nomor 2 ada metodologi, yaitu ada prosedur penelitian, machine learning, decision tree, random forest, naive Bayes, support vector machine atau SVM. Kemudian ada yang terakhir evaluasi. Dan nomor 3 ada hasil dan pembahasan, yaitu mengumpulkan data preprocessing, processing, evaluasi, dan hasil prediksi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Ya, Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa itu memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu ada musim hujan dan musim panas. Namun, pola curah hujan yang tidak menentu saat ini berdampak negatif pada sektor pertanian dan beberapa sektor yang lainnya. Penelitian ini bertujuan memprediksi pola curah hujan di Bandung menggunakan algoritma decision tree, random forest, naive Bayes, dan SVM atau support vector machine. Nah, dataset dari BMKG, kami mendapatkan dataset dari BMKG mencakup data curah hujan di tahun 2002 hingga tahun 2023. Yang hasilnya menunjukkan akurasi tertinggi pada random forest sekitar 68,8%, yang nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Nah, kemudian kemudian dilanjutkan memberikan wawasan penting untuk pengelolaan sumber daya air dan pertanian di Indonesia. Ini juga memiliki tujuan dan manfaat. Yang pertama ada tujuan dulu, yaitu mengimplementasikan algoritma decision tree, random forest, naive Bayes, dan SVM untuk prediksi curah hujan di Kota Bandung. Kemudian menganalisis dan membandingkan performa dari keempat algoritma tersebut. Ya, ada tadi ya 4 algoritma itu dibandingkan. Kemudian manfaatnya yaitu memberikan kontribusi dalam prediksi sistem prediksi curah hujan yang akurat. Kemudian membantu pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan terkait pengendalian curah hujan di Kota Bandung. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada prosedur penelitian. Langkah pertama kita adalah pengumpulan data, yaitu data dikumpulkan menggunakan dataset hujan. Selanjutnya adalah menganalisis data. Analis data yang pertama ada data cleaning, yang kedua ada korelasi data, selanjutnya ada preprocessing, yaitu normalisasi data dan ekstraksi fitur. Setelah preprocessing selesai, langkah selanjutnya ada data preprocessing atau data processing. Yang pertama membuat data uji dan data latih. Yang kedua ada pengembangan model. Model yang dilatih adalah decision tree, random forest, naive Bayes, dan SVM atau super vector machine. Selanjutnya, setelah data atau model dikembangkan, ada evaluasi menggunakan function metrik. Selanjutnya, hasil evaluasi dan selesai. Di dalam metodologi ada beberapa
algoritma. Di algoritma tersebut kita menggunakan termasuk di dalam machine learning. Machine learning ialah suatu bagian atau kerja atau AI di mana mesin dikembangkan yang dapat belajar dengan sendirinya tanpa perlu adanya arahan dari pengguna. Terdapat beberapa metode machine learning yang dapat digunakan, yaitu salah satunya dapat melakukan prediksi. Dalam beberapa tahun terakhir, machine learning telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang, termasuk prediksi hujan. Selanjutnya, metode yang digunakan ada decision tree, random forest, SVM, dan F-bias. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang algoritma decision tree. Decision tree adalah metode dalam machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Decision tree bisa juga diartikan dengan pendekatan demi menghasilkan sebuah klasifikasi. Decision tree juga dapat digunakan untuk menemukan fitur dan mengekstrak pola dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada random forest. Random forest adalah kombinasi dari pohon keputusan yang kemudian digabungkan menjadi satu model, dan algoritma random forest biasanya digunakan untuk mengklasifikasi jumlah data yang besar. Selanjutnya ada naive Bayes. Naive Bayes adalah pengklasifikasi pembelajaran yang diawasi karena memiliki supervisor atau pengklasifikasian manual yang dilakukan oleh manusia pada data yang digunakan dalam pelatihan sebagai guru selama proses pembelajaran. Selanjutnya ada algoritma SVM, Support Vector Machine, yaitu algoritma SVM merupakan sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Definisi algoritma SVM adalah metode yang digunakan algoritma superquest. SVM digunakan untuk mencari hyperplane terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Selanjutnya masuk ke evaluasi ya. Di sini kita menggunakan evaluasi Coefficient Matrix, yang di mana Coefficient Matrix itu sering digunakan sebagai pemodelan suatu dari penelitian ya, karena bisa menggambarkan prediksi dengan diterapkan perhitungan. Selanjutnya, pengumpulan data, kami mendapatkan data dari penelitian ini dari BMKG ya, yang dimana data tersebut berjumlah 1000 lebih untuk curah hujan yang dimulai dari tahun 2002 sampai tahun 2023. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pre-processing, di mana alur tersebut sebuah untuk kita teliti ya, penelitian ini. Di mana data cleaning digunakan sebagai memisahkan missing value dari data set yang kita dapatkan. Kemudian dari data cleaning tersebut didapatkan hasil perbandingan ya dari antara ini ya, dan data cleaning tersebut ya. Kemudian dari setelah data cleaning dijadikannya data transform. Selanjutnya, dijadikanlah korelasi data, dan dari korelasi data dinormalisasikan. Yang tadinya berupa variabel dijadikan sebuah angka. Setelah memasuki normalisasi data, dijadikanlah ekstraksi fitur agar lebih mudah ketika masuk ke tahap pemodelan. Selanjutnya, nah, yang dihasilkan dari beberapa alur tersebut dijadikanlah dua data ya. Kita menyiapkan data trend dan data test. Setelah kedua data tersebut didapatkan, masuklah ke pemodelan, di mana kita masuk ke tahap pertama yaitu decision tree, kemudian random forest. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu pemodelan ya. pemodelan Pre-processing. selanjutnya itu ya.
data processing ya, seperti yang di Depenedo gitu. Sebelum dilakukan pemodelan, kita lakukan dulu pembagian data trend dan data test gitu. Dan data trend, data test itu kita lakukan pembagian untuk nantinya dijadikan bahan latih si algoritma ini. Data trend dan data test kita bagi menjadi 70/30 ya, di mana 70 ini data trend dan 30 data test. Dan inilah hasilnya ya. Data trend yang segini, data testnya segini gitu. Lalu setelah dilakukan pembagian data trend dan data test, kita lakukan pemodelan gitu. Pemodelan dilakukan dengan melatih data trend dan data test gitu ya, dan mendapatkan hasil model seperti ini. Pada decision tree dan random forest, karena mereka itu merupakan keluarga dari satu keluarga ya, yang merupakan mesin pembelajaran berbasis pohon keputusan, maka hasilnya pun seperti ini, seperti pohon seperti ini ya. Dan selanjutnya di naive Bayes itu. Di naive Bayes hasilnya itu seperti ini ya, dilakukan pelatihan model lalu mendapatkan hasil seperti ini. Di mana di sini intensitas ya, ada rendah, ada sedang, dan ada tinggi. Tinggi itu hijau, rendah itu orange, dan rendah itu biru, dan sedang itu orange ya. Dan bisa kita lihat dari gambar ini, hijau itu didominasi ya, artinya curah hujan tingginya itu lebih besar diprediksi gitu. Lalu di SPM pun sama ya, untuk kuning itu tinggi, untuk biru itu sedang ya, untuk hitam ini rendah gitu. Didominasi oleh warna kuning ya, artinya banyak memprediksi tinggi gitu. Besok kita tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi kita menggunakan teknik metode confusion matrix gitu ya, di mana pada decision tree mendapatkan hasil akurasi sebesar 65%. Dan di sini pada hasil confusion matrix ya, pada prediksi tinggi cukup baik ya, hanya miss beberapa saja di sedang dan rendah. Aktualnya tinggi namun terprediksi sedang dan rendah, namun paling banyak itu di tinggi. Lalu pada sedang ya, pada prediksi sedang ini juga cukup banyak ya missnya gitu, ada 6 di tinggi gitu, terprediksi tinggi, dan 5 di terprediksi rendah gitu, sedangkan prediksi sedangnya hanya 10. Lalu di prediksi rendah ini cukup baik, dia memprediksi rendah gitu cukup baik, hanya miss di prediksi sedang gitu. Data aktualnya rendah, namun terprediksi sedangnya sedikit lebih banyak di rendah. Lalu tahap selanjutnya yaitu random forest. Pada random forest mendapatkan akurasi cukup baik dibandingkan decision tree, yaitu 68%. Lalu pada prediksinya di tinggi itu cukup baik 31, dan miss 5 di sedang dan 2 rendah gitu. Lalu untuk prediksi sedang ini juga baik 11, miss di rendah itu 4, dan di tinggi itu 6. Dan terakhir prediksi rendah ya, ini juga cukup baik, hanya miss 1 di tinggi dan terprediksi sedangnya di 7. Selanjutnya naive Bayes. Pada naive Bayes ini memiliki tingkat akurasi 61% ya, di mana untuk prediksi rendah gitu cukup baik, dia terprediksi 13 ya, dan miss di 8, prediksi tinggi gitu. Lalu untuk di prediksi sedang ini cukup rendah ya, dia tidak dapat memprediksi sedang gitu ya. Data aktualnya sedang ini tidak dapat terprediksi 0 dimana. Dia malah memprediksinya tinggi, dan rendah itu cuma 1, dia malah memprediksinya tinggi gitu. Dan untuk tinggi, prediksi tinggi gitu ya, ini juga cukup baik ya, dia hanya miss di 2 doang di rendah gitu ya. Dan pada naive Bayes ini dia tidak dapat memprediksi
intensitas sedang gitu. Semuanya 0 di intensitas sedang ini. Dan memiliki hasilnya pun 61, lebih kecil dibandingkan decision tree dan random forest. Lalu selanjutnya SPM, support vector machine. Pada SPM menunjukkan akurasi 47%, ya. 47,5% gitu. Nah, di SPM ini cukup jelek sekali ya. Dia hanya dapat memprediksi tinggi saja gitu. Prediksi rendah dan sedang itu sama sekali tidak dapat diprediksi oleh dua. 0 semuanya di sini. Karena prediksi saja. Perbandingan evaluasi ya yang sudah dievaluasi gitu kan. Di sini dapat dilihat bahwa random forest memiliki tingkatan yang lebih tinggi dalam segi akurasi sebesar 68% gitu ya. Lalu disusul dengan random decision tree gitu ya. Decision tree dapatkan 65%, lalu naik bias 61%, dan selanjutnya SPM di 47%. Dia lebih rendah ya, 50% pun enggak. Ini kita adalah hasil prediksinya ya. Pertama ada prediksi decision tree, di mana decision tree memprediksi bulan pertama sampai bulan ke-6 itu sedang, intensitas curah itu sedang ya. Lalu di bulan ke-7-nya dan sampai 10 itu rendah, intensitas curah hujan rendah, dan di 11 itu dan 12 itu tinggi. Ada random forest itu pun sama dengan sama dengan decision tree ya. Karena mungkin hanya beda 3% saja selisihnya akurasinya gitu. Jadi kurang lebih pasti sama sih. Di sini dari bulan pertama sampai bulan 6 itu sedang intensitas hujannya, lalu di bulan 7 ke bulan 10 itu rendah, dan 11 dan 12 itu tinggi. Lalu selanjutnya naik bias ya. Pada naik bias dia memprediksi bulan 1 dan sampai 5 itu tinggi gitu. Dari mulai bulan 12 gitu. Dari 12, 1, 2 sampai 5 itu tinggi. Lalu selanjutnya di bulan 6 sedang, di bulan 7 sampai 10 itu rendah, dan di bulan 11 itu sedang. Pada naik bias ini dia sama hanya pada prediksi rendahnya saja. Prediksi rendah itu dari bulan 7 sampai bulan 10 di sama decision tree dan random forest pun sama. Dan terakhir yaitu SPM. Pada SPM seperti hasil evaluasinya ya, dia hanya dapat memprediksi intensitas tinggi saja dan tidak dapat memprediksi intensitas rendah dan sedangnya. Maka hasilnya pun semuanya itu berintensitas tinggi gitu. Ini terakhir kesimpulannya, berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa algoritma random forest merupakan algoritma terbaik dalam memprediksi dibandingkan dengan algoritma decision tree, map bias, dan SPM. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan menggunakan model evaluasi confusion matrix. Hasil akurasi yang diperoleh, algoritma random forest memperoleh sebesar 68%, 68,8%. Lalu ada algoritma decision tree memiliki akurasi 65%. Selanjutnya algoritma net bias memperoleh hasil akurasi sebesar 62,2%. Dan terakhir hasil akurasi dari SPM sebesar 47,5%. Baik, begitu saja saya kembalikan kepada Ridwan. Baik, terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan semua. Ya, kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.